Sesaat lagi kita ikuti Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal, info aktual pembangunan di Kota Tegal dan beragam informasi yang viral dan tren di Kota Tegal dan sekitarnya. Sapa Kota Tegal. Sapa Kota Tegal. Baik, 9 Bayu FM bertemu lagi di Sapa Kota Tegal. Siapa yang akan kita sapa pagi hari ini? Ya, kita akan menyapa Bu Iswari Gunartiningsih. Ini pastinya Anda semuanya sudah familiar dengan pupuk organik. Tapi kadang kita nggak ngerti pupuk organik itu apa sih kelebihannya dibandingkan dengan pupuk yang selain organik ya, atau pestisida kita bisa menyebutnya. Nanti kita akan berbincang dengan Bu Is langsung saja. Beliau sudah siap sepertinya di sambungan teleponnya. Oke, Bu Iswari, Ketua DPD Perhiptani Kota Tegal. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Kedengaran suaranya dengan jelas Bu Is nggih? Jelas. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya Bu Is bersama rekan-rekan di DPD Perhiptani Kota Tegal? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Oke, Bu Is ini adalah Koordinator Bidang Usaha dan Kesejahteraan DPW Perhiptani Provinsi Jawa Tengah, Koordinator PPL DKP 3 Kota Tegal juga. Pagi hari ini kita mau ngobrolin tentang pupuk organik ya Bu Is ya. Yes. Pupuk organik dengan pestisida itu bedanya apa Bu Is? Pupuk organik dengan pestisida, kalau pupuk organik itu kan dia berfungsi untuk apa itu, untuk memupuk tanaman ya. Kalau pestisida dia untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Iya. Dan kalau pupuk organik ini berarti kita seperti bisa membuat sendiri atau bagaimana Bu Is? Baik pupuk organik maupun pestisida bisa membuat sendiri. Oke. Kalau jadi lebih jelasnya ini pupuk organik ini apa sih sebenarnya? Pupuk organik itu adalah pupuk yang dibuat dari bahan-bahan yang sifatnya organik, dari sisa-sisa tanaman, sampah-sampah dapur, kemudian sampah rumah tangga, jerami padi dan sebagainya yang diproses dan difermentasikan sedemikian rupa hingga siap untuk digunakan menjadi pupuk organik. Kalau kita di rumah Bu Is, misalnya saya punya tanaman nih yang di pot begitu, pengen bikin pupuk organik sendiri, ini caranya gimana Bu Is? Bisa, jadi kalau ada nanti kira-kira ya kita bolak-balik, ditutup terus bolak-balik, nanti mungkin sekitar 1-2 minggu sudah bisa digunakan sebagai pupuk. Sudah bisa digunakan sebagai pupuk dan ini akan menghasilkan, misal menanam cabai jadinya cabainya organik begitu ya Bu Is ya? Iya, cabainya organik, ya. Tanamannya organik yang dihasilkan. Oke, kalau di rumah tangga begitu bisa pakai ember, bisa pakai tempat-tempat wadah bekas mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya sebagai petani nih Bu Is, sebagai petani terus ingin merubah pupuk yang tadinya anorganik menjadi organik, bagaimana Bu Is? Untuk skala besar berarti. Kalau sebagai petani kan biasanya di pertanaman itu ada namanya jerami ya. Betul. Nah, jerami itu kan kebanyakan sawah petani itu kan dibakar. Ya. Dibakar. Nah itu kami menyarankan untuk jerami-jeraminya itu jangan dibakar. Kita proses menjadi pupuk organik. Ya. Caranya sama kok dengan yang tingkat rumah tangga. Hanya mungkin volumenya, kalau untuk persawahan kan volumenya paling tidak per hektarnya paling tidak minimalnya harus 500 kilo ya. Yeah. Ini kalau di Kota Tegal sendiri sudah diterapkan Bu Is untuk petaninya menggunakan pupuk organik? Alhamdulillah kalau di Kota Tegal dalam 1 tahun terakhir ini sudah dipakai, bahkan sudah ada demplot. Kemarin sempat di kelompok Rukun Jaya 1 itu menghasilkan produksi yang sangat signifikan, bisa mencapai hasil panen kurang lebih kalau nggak salah sekitar 10,2 ton ya. Wah, luar biasa ini ya. Dengan pupuk organik ini Bu Is ya? Dengan pupuk organik, ditambah juga dengan pupuk organik yang bentuknya cair. Jadi ada 2 macam pupuk organik itu, dalam bentuk padat maupun cair. Kalau yang cair itu kita proses menjadi mikroorganisme lokal atau pupuk organik cair atau PGPR. Oke. Iya.
di Kota Tegal sudah diterapkan, bahkan hasilnya luar biasa, bisa dibanggakan begitu ya Bu Is. Kalau keunggulan pupuk organik ini dibandingkan dengan yang lain apa Bu Is? Kalau pupuk organik itu sifatnya kan dia memperbaiki tanah, memperbaiki tanah. Memang proses awalnya itu agak lambat. Namun kalau nanti tanah itu sudah sempurna diperbaiki, itu justru malah jauh lebih bagus daripada pupuk kimia. Karena kalau pupuk kimia itu dia sifatnya membuat tanah itu justru semakin keras dan semakin kurus. Tapi kalau pupuk organik itu dia memperbaiki struktur tanah, baik struktur fisika, struktur kimia maupun struktur biologi tanah. Jadi kalau yang pernah kita dengar, tanah itu lama-lama jadi jenuh begitu dengan produksi nanti yang berkurang, dengan pupuk organik ini malah sebaliknya begitu ya Bu Is ya? Ya, malah sebaliknya. Jadinya kalau di Kota Tegal ini yang sudah menggunakan atau menjadi lahan percontohan ini di mana saja Bu Is? Kalau di Kota Tegal yang sudah menjadi percontohan di Kecamatan Tegal Selatan itu di Keturen itu, di kelompok Tani Rumput Jaya 1, kemudian di Kalinyamat Wetan itu juga sudah menerapkan gitu. Memang belum semuanya sih, karena merubah image petani itu untuk berubah ke organik total itu sangat sulit. Jadi butuh pelan-pelan. Inilah peran penyuluh pertanian untuk untuk mengajak petani kita semua kembali ke organik. Ya, memang butuh waktu. Butuh waktu, tapi sudah diterapkan dan hasilnya juga luar biasa. Jadi bisa jadi pertimbangan begitu ya Bu Is untuk para petani yang ada di Kota Tegal dan sekitarnya. Ini kan kalau petani pastinya dengan skala besar membutuhkan pupuk organik yang besar juga, banyak begitu. Kalau misalnya tidak bisa atau tidak sempat membuat sendiri, bisakah dibeli atau bagaimana Bu Is? Alhamdulillah di beberapa tempat sudah menyediakan atau menjual pupuk organik itu. Bahkan kami di BPP Sumur Panggang yang para penyuluh yang tergabung dalam DPD Perhiptani, Perhimpunan Penyuluh Pertanian Kota Tegal, itu sudah memproduksi pupuk organik. Dan itu kami bisa harganya sesuai dengan harga kemampuan petani. Enggak, yang penting petani mau mencoba dulu lah. Ini untuk petani. Kalau misalnya yang untuk skala rumahan pun boleh beli di situ ya Bu Is ya? Boleh beli, siap dilayani. Dengan senang hati. Dengan senang hati pastinya, untuk merubah yang ini menjadi kebiasaan baru yang organik ini juga perlu tantangan seperti itu ya Bu Is. Betul. Kalau kita kan melihat kayak di supermarket begitu ada sayuran organik, ini kan harganya lebih mahal ya Bu Is ya? Harganya lebih mahal. Jadi kalau misalnya kita membuat semacam di rumah, namanya apa nih ya, tanaman buah-buahan atau sayur-sayuran dalam pot ini dengan menggunakan pupuk organik juga hasilnya jauh lebih bagus begitu. Bu Is, kalau tujuan untuk menerapkan pupuk organik ini untuk apa sebenarnya Bu Is? Ya, tujuannya kita memakai pupuk organik ya, selain karena kita ini melihat ya kondisi lahan kita ini sudah semakin rusak, maka tujuan utamanya adalah memperbaiki struktur lahan itu sendiri. Kemudian juga ini sebagai langkah dari kami, karena sekarang itu kan pupuk itu mahal dan langka. Betul. Petani sangat kesulitan sekali untuk mencari pupuk. Nah, ini solusi alternatif kita yang bisa kita perbuat selaku penyuluh pertanian ya, yaitu mengajak petani untuk bagaimana membuat pupuk organik. Kami juga menyiapkan juga untuk mengatasi itu kelangkaan pupuk juga. Jadi selain itu juga kan dari segi kesehatan ya Mbak, dari segi kesehatan sangat penting sekali, karena menggunakan pupuk organik itu hasil tanamannya jauh lebih sehat, dan kalau kita konsumsi itu sehat dan aman. Itulah kenapa sayuran organik harganya jauh lebih mahal begitu daripada yang biasa, itu karena dari segi kesehatan juga. Dari DPD Perhiptani Kota Tegal sendiri, silakan Bu Is bisa menghimbau untuk masyarakat Kota Tegal, baik itu yang ibu rumah tangga yang di rumah nanam-nanam atau untuk petani ini dalam skala besar untuk menggunakan pupuk organik. Ya, saya menghimbau kepada
seluruh masyarakat di Kota Tegal, baik dari tingkat rumah tangga, petani maupun masyarakat semuanya. Mari kita budidaya tanaman yang sehat dengan menggunakan pupuk organik, karena pupuk organik ini sangat mudah untuk dibuat, sangat mudah untuk diperoleh, kemudian juga hasilnya bagi tanaman juga bagus untuk dikonsumsi, dan tentunya kalau masyarakat dan belum tentu juga tersedia di pasaran kan Mbak. Betul dengan kelangkaan pupuk nih Bu Is. Apalagi ini kalau ibu rumah tangga daripada sampahnya dibuang ternyata bisa bermanfaat juga untuk pupuk ya. Iya betul, sampah-sampahnya kan bisa pisahkan mana yang sampah organik, mana yang tidak, itu yang nanti yang organik kita proses menjadi pupuk cair maupun pupuk yang padat yang sifatnya organik. Iya. Kalau dari Perhiptani sendiri Bu Is, adakah seperti pelatihan atau bagaimana ini untuk cara membuat pupuk organik? Kalau dari Perhiptani sampai sekarang sudah beberapa kali sih, tapi kalau misalnya ada masyarakat yang menginginkan untuk dilatih, monggo siap bisa kontak ke DPD Perhiptani Kota Tegal melalui penyuluh juga boleh. Nanti kita langsung pandu bagaimana cara membuat pupuk organik. Ya. Jadi silakan untuk Anda yang mungkin biasanya kayak kelompok PKK, kelompok tani ya, Bu Is bisa menghubungi ini DPD Perhiptani untuk latihan bareng nih bikin pupuk organik. Baik, terima kasih Bu Is atas bincang-bincangnya pagi hari ini. Iya, matur nuwun sama-sama. Oke, dan salam juga untuk seluruh rekan-rekan yang ada di Perhiptani Kota Tegal. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum Bu Is. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah menghubungi Bu Iswari Gunartiningsih ya. Beliau adalah Ketua DPD Perhiptani Kota Tegal, Koordinator Bidang Usaha dan Kesejahteraan DPW Perhiptani Provinsi Jawa Tengah, juga Koordinator PPL DKP 3 Kota Tegal. Nih buat ibu-ibu ya, sekarang kan lagi digalakan untuk menanam tanaman yang ya tidak hanya tanaman hias saja, tapi buah, sayur ya. Ini pasti dari segi ekonomis, kalau misalnya nih cabai mahal, kita punya tanaman sendiri ya. Ini ada salah satu yang inovasi yang bagus. Mungkin dulu zamannya dulu kita sebelum kenal dengan pupuk kimia kita juga pakai pupuk organik, tapi setelah adanya pupuk kimia sepertinya pupuk organik agak ditinggalkan. Nah sekarang digalakan kembali karena seperti yang tadi sudah disampaikan, pupuk organik ini bahannya organik ya, dan malah bisa memperbarui atau memperbaiki struktur tanah, jadi tanahnya bisa terus sehat. Hasilnya juga lebih baik, melimpah, dan pastinya juga sehat. Oke, Sapa Kota Tegal kita akhiri dulu. Besok siapa yang akan kita sapa kembali, nantikan saja setiap hari. Dan Niki tutup dulu Sapa Kota Tegal. Let's go. This is your radio, your station. Terima kasih. Anda baru saja mengikuti Sapa Kota Tegal. Anda bisa menyimak semua siaran tunda Sapa Pagi Kota Tegal di media sosial Sebayu FM Kota Tegal.